Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang sore-sore semuanya ada di rumah ya. Bertemu lagi ya dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang apa anak-anak semuanya? Tentang pelajaran 3 yaitu cita-citaku menjadi anak soleh ya. Silahkan anak semuanya nanti ikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan semangat. Anak-anakku yang Bapak sayangi ya, sebelumnya Bapak mau bertanya kepada anak-anak ya. Apakah anak semuanya sudah siap belajar pendidikan agama Islam? Pintar sekali. Kalau anak-anak semuanya sudah siap, yuk anak semuanya silakan duduk yang rapi, yang tenang. Ya, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya anak semuanya ya. Ya, semoga anak semuanya belajar pendidikan agama Islam nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Silahkan anak-anak semuanya ya. Kita angkat kedua tangan kita sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak semuanya ya. Anak-anak semuanya, nanti kita akan belajar terkait dengan ya perilaku jujur dan hormat kepada orang tua dan guru anak-anak semuanya. Ini ya semuanya. Orang tua dan guru nanti. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini setelah anak semuanya nanti mengikuti pembelajaran, anak semuanya mampu untuk menjelaskan ya tentang perilaku jujur dan juga mampu menjelaskan tentang perilaku hormat dan patuh kepada guru dan kepada orang tua dengan baik dan benar. Silahkan anak semuanya ikuti video belajaran ini bersama Bapak dengan semangat, dengan serius. Semoga anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya anak semuanya ya. Ya. Selanjutnya anak-anak semuanya. Apakah anak semuanya punya cita-cita? Cita-citanya pasti banyak anak semuanya. Cita-cita adalah sebuah keinginan, kehendak yang ada dalam pikiran. Makanya berkeinginan yang sungguh-sungguh, maka itu disebut dengan cita-cita. Makanya kalau anakku semuanya punya cita-cita harus diraih. Pasti banyak aja cita dari anak-anak semuanya. Ada yang jadi dokter, polisi, pengusaha, ada yang jadi apa itu namanya? Tukang kalau di televisi chef, chef banyak ya, guru. Banyak. Makanya silahkan anak semuanya cita-cita itu silahkan anak semuanya harus diwujudkan dengan cara bagaimana? Selalu mencoba, selalu berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengabulkan cita-cita kalian semuanya. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, di sini adalah cita-cita tentang menjadi anak yang soleh. Ini anak semuanya ya. Berarti keinginan untuk menjadi anak yang soleh anak-anak semuanya. Caranya bagaimana? Harus selalu untuk menjadi anak yang soleh dalam kehidupan sehari-hari. Soleh itu berarti apa? Baik anak semua. Berarti anak semuanya nanti ya harus berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri anak soleh itu apa? Taat kepada Allah, jujur, hormat patuh kepada orang tua, hormat patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Itu adalah ciri-ciri dari anak yang soleh. Dan semuanya ya. Sekarang yang pertama, ya semuanya. Orang jujur disayang Allah. Semuanya pasti tahu. Jujur itu apa toh? Jujur adalah berperilaku, berkata sesuai dengan sebenarnya. Sesuai dengan apa adanya. Makanya anak semuanya perilaku jujur ini harus kita biasakan sejak kecil. Mohon maaf karena mungkin ya kita sudah terbiasa mungkin. Ada anak-anak yang sudah terbiasa berbohong, tidak jujur. Berarti nanti ya untuk menghilang itu akan terasa berat karena apa? Sudah terbiasa tidak jujur. Makanya yuk anak semuanya Bapak mengajak mulai saat ini juga mari kita biasakan untuk berkata jujur, berlaku jujur. Ditanya oleh orang tua ya jawab dengan jujur. Ya, terkadang kalau kita mungkin salah, tapi kalau kita berani untuk jujur, terkadang kesalahan kita akan dimaafkan. Gitu anak semuanya. Jangan takut ketika kita jujur. Itu ya. Karena apa? Keuntungannya satu yang pertama. Orang jujur itu disayang Allah anak semuanya. Jujur kepada Allah berarti itu ciri-cirinya yaitu selalu mentaati perintahnya dimanapun ya. Dimanapun, kapanpun. Itu anak semuanya ya. Kita harus selalu menaati perintah
Allah ya sholat, ya meskipun kita berada di sekolah ya sholat, di rumah ya sholat, dimanapun berada, kapanpun misalnya, ya kapanpun misalnya hujan deras ya sholat, nggak hujan ya sholat. Nah itu anak semuanya. Nah, contoh paling kecil adalah ketika kita ya anak semuanya misalnya ketika ujian, anak ujian ya harus jujur mengerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri, jangan contek-contekan dengan yang lainnya. Itu berarti nanti tidak jujur kepada diri sendiri. Berarti apa? Mengerjakan ujian secara sendiri, cara mandiri. Gitu ya semuanya ya. Nah, yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Contohnya tadi, ketika ada ujian berarti apa? Mengerjakan tes atau ujian secara sendiri. Tidak namanya mencontek. Itu tidak boleh. Nah, itu ya makanya mengerjakan soal dengan jujur. Nah, makanya itu kita harus apa? Membiasakan baik di rumah harus berkata jujur, berlaku jujur, di sekolahan berlaku jujur. Di luar itu misalnya semuanya di lingkungan masyarakat ya, misalnya baru jalan-jalan kemana ya berperilaku jujur. Gitu anak semuanya ya. Nah, makanya silahkan ya. Perilaku jujur ini harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan akan terasa sulit. Makanya semuanya kalau pengen menjadi cita-citanya menjadi anak yang soleh dan solehah, silahkan anak semuanya untuk membiasakan perilaku terpuji. Karena jujur adalah termasuk perilaku terpuji, akhlak terpuji anak semuanya. Akhlak terpuji itu adalah apa? Akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kita meniru keteladanan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Gitu anak semuanya ya. Nah, bagaimana dengan ketidakjujuran? Nah, perilaku yang tidak jujur itu biasanya mendatangkan petaka anak semuanya. Kalau jujur kan disayang Allah, ya akan disayang Allah. Tapi kalau ini ya yang tidak jujur malah akan apa anak semuanya? Malah akan mendatangkan petaka. Contoh sesuai yang mencontek ketika ujian maka mereka dinyatakan apa? Biasanya ditegur, ya. Biasanya nilainya nanti dianggap tidak tuntas karena apa? Hasil contekan. Gitu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya jujur kepada orang lain. Nah, tadi kan keuntungannya banyak, ada jujur itu disayang oleh Allah. Terus macam-macam jujur itu ada jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Ini yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Ingat anak semuanya ya. Jujur kepada orang lain, contohnya sangat banyak. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu, maka ya harus ditepati. Itu harus berperilaku jujur, memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang. Nah, itu anak semuanya. Ketika seorang anak, peserta didik, siswa berperilaku jujur, maka guru itu akan merasa senang. Nah, kepada anak tadi yang memiliki sifat jujur, anak-anak semuanya ya. Seperti itu ya anak-anak semuanya ya. Nah, makanya silahkan ya sifat jujur selalu dibiasakan baik kepada Allah, jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Nah, contoh kecil ini pada orang lain. Anak-anak semuanya ya. Ada siswa itu sedang mengembalikan sisa uang jajan kepada ibunya. Jujur, kalau memang uangnya sisa ya disampaikan, "Ibu, Ibunda, ya, ini uang jajan saya sisa." Disampaikan ibu dengan jujur. Jangan terus apa? Dibuat beli mainan apa aja anak-anak semuanya ya, harus disampaikan kepada orang tua. Itu namanya jujur. Itu anak semuanya ya. Itu terkait dengan sikap jujur. Nah, silahkan nanti anak semuanya bahwasanya jujur itu keuntungannya sangat banyak ya, disayang Allah ya, disenangi oleh bapak ibu guru, disenangi oleh orang tua. Itu ya anak semuanya ya. Nah, banyak temannya juga. Berarti kalau kerugian orang yang tidak jujur apa? Kerugiannya dia akan mendapatkan malapetaka. Bahkan sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak semuanya ya. Tidak disukai oleh orang tua, tidak disukai oleh bapak ibu guru. Nah, karena apa? Suka sekali tidak jujur, sering sekali ya. Tuh, selanjutnya anak semuanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak semuanya. Di sini dicontohkan. Nah, ini contohnya anak semuanya ya. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang di sini adalah orang tua. Anak semuanya ya, ketika akan berangkat sekolah pastinya anak semuanya bersalaman dengan orang tua ya.
mencium tangannya, terus mengucapkan salam berpamitan. Nah, itu sangat penting sekali anak semuanya. Karena apa? Ketika anak-anak semuanya itu ya mau bersalaman, berpamitan, tentunya orang tua akan merasa sangat senang sekali, akan merasa sangat bahagia sekali. Karena apa? Anak-anaknya itu sudah memiliki tanda-tanda ciri-ciri anak yang baik. Gitu anak semuanya. Makanya silahkan dibiasakan setiap mau berangkat sekolah, silahkan untuk bersalaman, bersaliman, ya, bersalaman, ucapkan salam kepada orang tua masing-masing semuanya, ya. Nah, begitu juga kalau kita hormat dan patuh kepada guru. Nah, di sini, ketika tiba di sekolah, ya, biasanya ya kita ya anak semuanya ya ketika di depan kelas masing-masing, ketika masuk kelas biasanya apa? Namanya baris ya, lalu masuk ke kelas dengan bersalaman kepada bapak atau ibu guru masing-masing. Itu adalah salah satu wujud ketika ada anak seperti itu, berarti anak tersebut memiliki rasa hormat, rasa patuh kepada gurunya. Gitu anak semuanya ya. Silahkan anak semuanya dilanjutkan. Nah, harus dibiasakan hal yang baik. Nah, ini contohnya hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini orang tua itu terdiri atas ayah dan ibu. Nah, ini ya dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita semuanya, yaitu anak-anak semuanya, adik-adik semuanya. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan. Ini ya hingga kini sudah besar itu orang tua apalagi ibu itu sudah merawat anak-anak semuanya. Makanya tidak heran kalau kita itu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, itu anak semuanya ya. Nah, selain itu anak semuanya ya, orang tua juga membimbing, memberi makan, minum, pakaian, mendidik serta mengajari, mengaji dan menyekolahkan ya. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh yang taat kepadamu. Orang tua pun selalu mendoakan kepada anak-anak semuanya, kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah. Orang tua masing-masing itu pasti mendoakan semoga anaknya menjadi anak yang baik, yang soleh, solehah, ya, menjadi tentunya besok itu masa depannya lebih baik daripada orang tuanya masing-masing. Pasti harapan dari seorang tua, orang tua itu pasti seperti itu. Anak semuanya. Makanya silahkan anak semuanya buatlah bahagia orang tua, buatlah bangga orang tuanya masing-masing, dan buatlah orang tua adik-adik semua yang ada di rumah itu menjadi namanya orang tua yang selalu mengalami kebahagiaan. Nah, jangan sampai dibuat orang tua kita buat susah. Ya, karena apa? Hidup ini ya, orang tua tadi di sini sudah jelaskan ya, dalam menjalani kehidupan mengalami berbagai masalah kehidupan. Apalagi ditambah dengan masalah anak-anakku sendiri. Ya, makanya jangan. Kalau bisa anak semuanya di rumah membantu orang tua ya, selalu menaati perintah orang tua. Gitu anak semuanya. Contohnya seperti ini. Ada anak sedang menyapu di rumah. Ini membantu anak, pasti orang tua akan merasa bangga. Orang tua akan merasa senang, bahagia punya anak yang baik, yang patuh, yang hormat. Pasti seperti itu anak semuanya. Silahkan anak semuanya untuk dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Itu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya. Nah, ini hormat dan patuh kepada siapa? Guru. Nah, di sini anak semuanya. Nah, ini sedang bergotong royong. Ini ada gambar. Nah, membangun sekolahnya yang rusak. Ini ada gambar ya di Ciampea, Bogor. Pada tanggal 27 Mei 2003 ini ada seorang anak peserta didik saling gotong royong dengan Bapak Ibu guru ya, beserta ini orang tua ya. Itu saling gotong royong mau membangun sekolahan yang rusak. Gitu anak semuanya ya. Ini adalah bentuk hormat dan patuh kepada guru. Nah, ibu guru mengajak murid-muridnya untuk bergotong royong. Mereka pun melakukan secara bersama-sama. Ketika diajak kebaikan, silahkan semuanya untuk mengikuti. Yang gotong royong kan baik, membantu ya, membantu orang lain sedang kerepotan. Nah, makanya kalau kita gotong royong cepat, insya Allah akan segera selesai pekerjaan itu anak semuanya. Gitu ya semuanya ya. Ini
Ini ya, untuk selanjutnya ini ada rasa ini terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut gotong royong. Berarti kalian sudah mematuhi ajakan gurumu. Nah, ketika anak-anakku semuanya ya mau melaksanakan apa yang diajak oleh atau apa yang diperintahkan oleh bapak atau ibu guru, berarti anak semua sudah memiliki rasa apa? Patuh, rasa hormat kepada gurunya. Nah, gotong royong dapat mempermudah dan memperingan pekerjaan. Nah, anak yang hormat dan patuh tentu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang begini anak semuanya. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, guru itu adalah pengganti orang tua, yaitu di sekolahan. Nah, banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru. Ingat, kalau bapak, ibu, orang tua yang ada di rumah itu apa istilahnya? Perannya lebih besar, itu fokusnya ibaratnya itu yang sudah membesarkan, memberi makan ya. Itu. Tapi kalau bapak ibu guru yang ada di sekolahan itu perannya lebih besar kepada anak semuanya diberi ilmu pengetahuan. Seperti itu anak semuanya ya. Jadi tidak hanya di sekolahan, banyak sekali bapak ibu guru yang dimiliki oleh anak-anak semuanya. Mungkin guru ngaji, mungkin guru-guru yang lainnya. Gitu anak semuanya ya. Makanya itu adalah termasuk orang tua. Gitu ya semuanya ya. Ya, guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Qur'an, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul. Ya, tentunya kita juga harus hormat dan patuh kepada seorang guru. Nah, pasti ya anak semuanya punya guru. Nah, sampai saat ini pasti punya guru kan? Nah, baik guru ngaji, guru yang ada di sekolahan, guru yang ada di TPQ maupun guru yang lainnya. Nah, itu silahkan untuk dihormati dan dipatuhi. Nah, contoh sikap hormat kepada guru, berbicara dengan santun, tidak boleh dengan suara yang keras, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong. Nah, itu kalau kita ingin hormat dan patuh kepada guru kita. Gitu ya semuanya ya. Ya, silahkan untuk tugasnya, silahkan semuanya nanti untuk membuat cerita. Nah, cerita apa yang sudah anak-anak kerjakan di rumah terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Banyak kan contohnya, misalnya kalau tadi kan menyapu, nanti silakan anak semuanya mencari hal lain ya. Nanti bolehlah dikirimi foto misalnya sedang menyapu, misalnya sedang apa, nanti diceritakan dulu, terus nanti sembari anak semuanya melampirkan fotonya. Nah, fotonya dikirim ke bapak, tugasnya ditulis itu juga dikirim ke bapak. Gitu ya semuanya ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Tetap semangat belajar di rumah bersama ayahanda, ibunda, kakak atau saudara. Gitu ya anak semuanya ya. Ya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan, insya Allah semuanya kita akan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya anak semuanya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Ya, terus jawab salamnya dari Bapak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.